Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Arilotim. Baik, di video kali ini saya akan mengupdate masalah informasi yang beredar kalau Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi itu akan dibuka. Dan kali ini kabarnya langsung datang dari Kedubes RI untuk Arab Saudi, yaitu Bapak Agus Maftuh AB Gebrial, yang langsung diwawancarai oleh Metro TV. Dan tanpa berpanjang cerita, langsung saja kita simak wawancara Bapak Kedubes untuk memperjelas situasi atau kondisi Mekah saat ini. Arab Saudi berencana membuka kembali dua masjid suci umat Islam, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, bagi umat Islam di seluruh dunia. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah tergabung melalui sambungan Skype dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh AB Gebrial. Selamat pagi Pak Dubes. Assalamualaikum Mbak Vera, Mbak Suhan. Selamat malam waktu Saudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dubes, kami ingin mengkonfirmasi apakah benar informasi yang disampaikan oleh Dubes Arab Saudi untuk Indonesia dan sebelumnya juga dari Ketua Presidium dua masjid suci ini, yaitu Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, terkait akan membuka kembali kedua masjid ini dalam waktu dekat bagi seluruh umat muslim di dunia. Perlu saya jelaskan, saya belum mendapatkan statement langsung dari Saadatul Safir Isam Asaki, Safir Saudi untuk Indonesia. Tapi saya sudah mendengar langsung apa yang disampaikan oleh As-Sudais sebagai Ketua Riasa Su'un Al-Haramain yang bertanggung jawab langsung tentang Makkah dan Madinah. Jadi nampaknya ada pemahaman yang bermula dari dalam bahasa Saudi disebut, yang barusan saya terima, ada penerjemahan yang tak tepat dalam statement tersebut. Memang Makkah dan Madinah yang sampai saat ini masih lockdown, full lockdown 24 jam. Sementara kota-kota yang lain sudah agak longgar karena Ramadan ini diberikan waktu yaitu jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Sementara untuk Makkah dan Madinah full lockdown 24 jam. Yang saya baca dari statement As-Sudais dan juga pengumuman langsung dari Wazaratul Hajj wal Umrah, Kementerian Haji dan Umrah Saudi. Kebetulan saya sering online juga dengan Menteri Haji Saudi yang separuh darahnya adalah Indonesia, yaitu Mahalil Wazir Muhammad Soleh Benten. Di situ ditegaskan bahwa memang Saudi akan, bahasanya pakai fi'il mudhari', sata'udu Makkah, Makkah akan kembali. Nah, kemudian di dalam media-media internasional yang lain diterjemahkan dengan kata-kata soon, secepatnya atau segera, atau dalam bahasa Arab fi atrofi waktin. Ini yang menurut saya penerjemahan yang tidak tepat. Betul ada keinginan Saudi ingin membuka Makkah dan Madinah, tetapi ada tetapinya setelah masalah corona ini selesai. Barusan 2 jam yang lalu saya mendapatkan keterangan dari Saudi. Di situ disebutkan, saya bacakan teks aslinya, Ba'dul Isya al-Mudallillah tati bisa kelitarja matin weri sahihatin. Berita yang hoax dan tidak benar dan cenderung menyesatkan ini tati bermula dari sakli tarjamatin yang ghairi sahihatin, dengan penerjemahan yang tidak tepat terhadap potongan-potongan gambar atau potongan-potongan video yang beredar di media sosial. Jadi saya tegaskan, sampai saat ini KBRI belum menerima informasi dari Saudi terkait pembukaan Makkah dan Madinah. Artinya Saudi masih memprioritaskan lockdown untuk Makkah dan Madinah semata-mata bertujuan untuk hifdzun nafas atau menjaga nyawa atau jiwa. Begitu Mbak Vera.
Baik, sekali lagi kami konfirmasi bahwa tidak benar akan ada pembukaan kembali dua masjid suci ini, yaitu Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi dalam waktu dekat. Tapi akan dibuka ketika betul-betul COVID-19 sudah selesai di kedua kota ini ataupun juga di wilayah Arab Saudi, begitu ya? Betul. Fi'il atau kata kerja yang dipakai dalam statement Asudes dengan Wazaratul Hajj atau Kementerian Haji dan Umroh adalah dengan dalam bentuk kata kerja, kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan future atau akan. Akannya kapan, yang ini yang belum jelas. Baik, hanya penerjemahan yang keliru. Betul, ini yang disadari oleh Saudi, sehingga Saudi akhirnya membuat pengumuman bahwa informasi tersebut bermula dari tarjamatin ghairi sahihatin, penerjemahan yang tidak tepat terhadap potongan-potongan video yang beredar di media sosial. Lalu sejauh ini adakah informasi juga yang didapatkan oleh KBRI, apakah kota Mekah dan juga kota Madinah dalam waktu dekat akan membuka lockdown-nya? Kami belum mendapatkan informasi. Kami akan selalu berhubungan dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, termasuk berapa daftar warga negara Indonesia yang terkena COVID-19 ini. Kami akan melakukan komunikasi terus, sehingga kapan Makkah dan Madinah akan dibuka lockdown-nya, kami belum tahu. Kota-kota selain Makkah dan Madinah, lockdown-nya agak diperlonggar, itu pun dibatasi sampai dengan tanggal 20 Ramadan. Setelah tanggal 20 Ramadan, kami masih menunggu informasi dari Kerajaan Arab Saudi. Baik, kondisinya saat ini seperti apa di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi? Apakah ada aktivitas sholat di sana dibuka, khususnya untuk warga yang di Arab Saudi saja ataupun yang ada di dua kota tersebut? Karena Makkah dan Madinah kondisi full lockdown, maka masyarakat umum yang ada di kawasan Makkah dan Madinah tidak bisa menjalankan aktivitas seperti taraweh di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram sendiri sudah ada aktivitas yang diikuti oleh jamaah terbatas, yaitu para pengurus Riasatul Su'un Al-Haramain dan juga para karyawan cleaning service Masjidil Haram dan juga Al-Jihah Al-Amniyah atau security atau pihak keamanan Arab Saudi. Jadi aktivitas di Makkah dan Madinah masih normal, masih ada sholat taraweh, imamnya juga sudah ditetapkan dalam jadwal. Setiap taraweh itu dibagi menjadi dua imam. Imam pertama rakaat 1 sampai rakaat 6 dan rakaat ke-7 sampai dengan ke-10 plus witir diteruskan oleh imam yang kedua. Begitu Mbak Vera. Baik, lalu sejauh ini seperti apa penyebaran COVID-19 di Arab Saudi? Apakah sudah ada terlihat kurvanya mengalami penurunan atau penyebarannya masih masif di sana? Penyebaran masih tetap ada, dan kami catat bahwa yang tertinggi itu di kawasan barat, yaitu di Makkah Madinah, sementara untuk kawasan timur seperti kota Riyadh, kemudian kota Damam, Jubail, kemudian kota-kota Al-Qasim masih cenderung sedikit. Pemerintah Arab Saudi memberikan update per jam terkait dengan wabah COVID-19. Tapi yang perlu kami pesankan kepada seluruh WNI yang ada di sini bahwa apa yang dilakukan oleh Saudi semata-mata untuk menjaga kemaslahatan umum, yaitu keselamatan jiwa atau nyawa. Baik. Untuk WNI yang ada di Arab Saudi saat ini juga seperti apa kondisinya? Apakah ada yang terkonfirmasi positif COVID-19? Lalu bagaimana penanganannya di sana? Alhamdulillah Arab Saudi sangat komunikatif dengan kita. Untuk para WNI yang terdampak COVID-19 yang nggak bisa kerja, KBRI dan juga KJRI Jeddah melakukan gerakan untuk membantu mereka dengan sembako, dan alhamdulillah ini sudah menyebar ke saudara-saudara kita di WNI. Terkait berapa WNI yang ada di Saudi yang terpapar corona ini, data yang sudah nyampe kepada kami yang barusan sore tadi disampaikan oleh Wazaratul Shihah di Al-Mamlakah Arabiyah Saudi atau Kementerian Kesehatan Arab Saudi,
ada sekitar 92 orang, di karantina 78 orang, sudah sembuh 8 orang, dan meninggal 6 orang. Begitu Mbak, itu berita paling grace dan update terakhir. Baik, Pak Dubes, lalu bagaimana dengan pemulangan dari warga negara Indonesia yang overstay di Arab Saudi? Bagaimana lobi-lobi yang dilakukan pihak KBRI kepada pihak Arab Saudi? Alhamdulillah kami kemarin mengirim surat langsung kepada Khatibul Haramain Raja Salman dan juga Waliul Ahdi Muhammad bin Salman terkait kemudahan-kemudahan yang sudah diberikan Arab Saudi kepada Indonesia, terutama terkait dengan pembebasan denda overstay yang sebelumnya yang sudah kita pulangkan tanggal 9 April kemarin, itu ada sekitar 98 overstayer dan kemudian dibebaskan dendanya oleh Saudi, dendanya sekitar 2,9 juta real atau setara dengan 11 miliar, dan yang barusan kita pulangkan kemarin 78 orang dengan denda total 2,3 juta real atau sekitar 9 miliar. Jadi 9 ditambah 11, 20 miliar dalam bulan Ramadan ini. Alhamdulillah Saudi telah membantu kita, dan prioritas kita adalah memulangkan saudara-saudara saya yang belum beruntung. Dulu disebut dengan WNI bermasalah, cuman sejak saya bertugas di Riyadh, istilah WNI bermasalah saya hilangkan, karena menurut saya sebutan ini bukan merupakan doa, tapi saya sebut dengan WNI kurang beruntung. Alhamdulillah 78 orang kemarin kita pulangkan dengan penerbangan khusus di saat Saudi lockdown dan di saat bandara Saudi ditutup. Kami mendapatkan privilege dari Kerajaan Arab Saudi untuk menerbangkan satu pesawat SP818 yang jam 5 kemarin sudah landing di Bandara Soekarno-Hatta. Baik, terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Bapak Agus Maftu Abi Gebril, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Nah, itu dia tadi hasil wawancara Pak Kedubes yang menyatakan bahwa kondisi Makkah saat ini seperti informasi yang beredar baru-baru ini, bahwa pernyataan Imam Sudais itu salah diartikan atau salah dalam pengertian, sehingga banyak yang menyaksikan atau yang menonton itu salah paham, mengartikannya seakan-akan Masjidil Haram itu akan dibuka secepatnya. Namun sudah jelas tadi Kedubes menyatakan tetap akan dibuka, akan tetapi belum tahu kapan waktunya. Dan dari pihak Arab Saudi, dari pihak kerajaan menyatakan akan dibuka setelah corona usai. Oke, itu saja informasinya. Kurang lebihnya kita tadi sudah sama-sama menyaksikan. Dan tidak lupa saya ucapkan untuk sahabat-sahabat yang ada di Indonesia, sekiranya informasi ini bermanfaat, tolong di-share agar teman-teman kita tahu, atau kita punya keluarga yang akan ke sini untuk melaksanakan ibadah umroh, agar mereka tahu juga kondisinya seperti apa, dan pandai-pandai untuk menyaring informasi mana yang hoax dan mana yang fakta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.